seperti ini. Dzakarahumullah fi man indah. Allah sebutin nama kita. Ini bulan bin bulan, malam Ahad, tanggal berapa ini? Tanggal 10 bulan September lagi duduk di majlis Sayyidus Salawat. Semua satu-satu. Mudah-mudahan kita keluar dari sini udah bahasan kita dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bersalam, maafin belum kelar pembukaan, saya itu baru pembukaan. Salawat bersalam juga kita senantiasa sampaikan kepada Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang sudah membawa kita, kemudian kenalin kita kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menyebarkan semua ajarannya Rasulullah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala min masyriq ila maghrib. Semua. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat kecuali beliau sudah menjalankan dengan sempurna tugas beliau, yaitu menyebarkan seluruh agamanya Allah ke atas muka bumi ini. Jadi masuknya Indonesia, Islam ke Indonesia ini bukan dengan perdagangan, enggak. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada, sudah masuk Indonesia syariat Islam ini. Hanya saja yang tercatat dalam kitab-kitab buku-buku sejarah ya sesuai. Kata para ulama kita, sejarah itu, tarikh itu bagaimana yang megang. Kalau sejarah kita yang pegang adalah orang Barat, maka sesuai dengan Barat. Tapi kalau sejarah kita yang pegang orang-orang Islam, maka sejarah kita akan sesuai dengan perkembangan syariat Islam. Karena sejarah itu inti daripada syariat ini. Kita nggak bisa belajar syariat kalau bukan dari sejarah. Dari mana? Asbabul wurud. Asbabul wurud itu sejarah. Asbabul nuzul itu juga sejarah. Sebab diturunkan sebuah ayat, sebab Rasulullah SAW mengucapkan sebuah hadis, itu semua adalah sejarah. Kemudian juga salam kehormatan kita senantiasa sampaikan pada beliau pimpinan Majelis Zikir sekaligus pondok pesantren Sayyidus Salawat. Ada berapa santrinya? Mudah-mudahan semua dijadikan ilmunya berkah, manfaat dunia akhirat. Jadi orang-orang santri yang soleh-solehah, bisa menghormati, ta'zim, taslim dan khidmah kepada gurunya. Itu juga bisa membanggakan gurunya dunia akhirat. Beliau Ubaidillah Hasan, atau anak biasa panggil Ustaz Ubaid. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lancarkan rezekinya dunia akhirat, istiqamahkan perjuangannya, ikhlaskan niatnya. Mudah-mudahan kita semua bareng-bareng dengan beliau wafat husnul khatimah dan bisa berjumpa dengan Rasulullah di syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata beliau, ana suruh jelasin masalah thariqah. Kalau mau jelasin masalah thariqah hatta akhir zaman tak selesai. Nah, tapi sekilas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, thariqah ini apa sih? Thariqah itu perintahnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu istaqamu 'ala thariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Kalau aja kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu mau istiqamah dalam sebuah thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu jalan. Jalan yang dititi atau jalan yang dilalui seorang muslim untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi kata beliau, kata Ustaz Ubaid, kalau masuk thariqah jangan ngejar dunia yang memang bukan tempatnya dunia thariqah. Kayak-kayaknya gila kalau orang masuk thariqah masih ngejar-ngejar dunia. Kenapa? Karena thariqah itu sendiri adalah sebuah kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia sama akhirat ini kayak ibu sama anak. Anak perempuan. Ibu sama anak perempuan. Ada satu hukum fikih, satu kaidah fikih mengatakan al-'aqdu bil banat tahramul ummahat. Wa dukhulu bil ummahat tahramul banat. Kita akad doang sama anak perempuan, itu ibunya otomatis haram. Tapi kalau kita dukhul, kita udah main sama ibunya, itu anak perempuan baru haram. Jadi kalau baru akad doang sama ibunya, itu anak perempuan belum haram. Jadi misal nih bapak-bapak sini ada nikah sama janda nih, gitu kan? Nggak tahu kalau tuh janda punya anak perempuan. Begitu di hari akad, sah, anak perempuannya baru datang dari luar negeri, misal mau belajar dari mana, jadi TKW misal, begitu dia datang, dilihat dah cakapan anaknya.
Minggu kawin sama anak, jadi talak ibunya boleh nikahin anaknya. Kenapa? Karena baru akad. Tapi kalau akad doang dengan dengan anaknya, ibunya sudah otomatis haram. Baru akad sah, sah. Kalau ibunya datang, ya nggak cakep kayak gitu. Mendingan emaknya ya anaknya dapat ampas kayaknya gitu. Nggak bisa diceraiin tuh anak terus nikah sama ibunya nggak bisa walaupun baru akad. Begitu itu ibu sama anak perempuan, begitu perumpamaan dunia sama akhirat. Dunia ini anak perempuannya, akhirat ibunya. Kita baru cinta doang sama dunia udah haram akhirat. Baru cinta doang dapat kagak haram. Sampai lagi kalau sampai dapat dunia. Makanya kalau di kitab Ta'limut Ta'lim itu dibilang apa? Dunia sama akhirat itu kayak dua pisau. Dua mata pisau yang tak akan bisa bersatu. Radina gismatal jabari fina lana ilmun walil juhali malun. Kalau kata kitab Ta'limut Ta'lim gitu. Radina gismatal jabari fina. Ini ridha kok dengan pembagian Jabbar, pembagian Al-Jabbar, pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Lana ilmun, buat kita ilmu, Allah ngasih buat orang ilmu. Boleh bersyukur aja kalau dikasih sama Allah ilmu doang, nggak dikasih harta. Karena walil juhali malun. Buat orang-orang bodoh dia bakal kejar harta. Jadi kalau orang alim masih ngejar harta udah bodoh. Orang thariqah masih nyarinya dunia udah salah. Kenapa? Sekali lagi tadi balik thariqah itu adalah sebuah jalan, satu kendaraan gitu buat menuju Allah Subhanahu wa taala. Namanya kendaraan banyak apa dihidupku? Banyak kan? Motor ada, mobil ada, ya kan? Bis ada, apa lagi? Kereta ada, pesawat ada, jet pribadi juga ada. Nah, masing-masing thariqah punya keistimewaan, masing-masing thariqah punya kemuliaan. Yang penting perintahnya Allah apa? Wa allau istaqamu 'ala thariqati, kalau aja mereka mau istiqamah dalam sebuah thariqah. Apa janjinya Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Aku akan kucurkan kepada ini orang yang mau istiqamah dalam sebuah thariqah ma'an ghadaqa, air yang banyak. Loh kenapa kok Allah pakai kata air? Lihat, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Fasirul Qur'an bil Qur'an. Tafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lain. Ini metode tafsir yang paling bagus. Di bawahnya ada tafsirul hadis apa tafsirul Qur'an bil hadis. Di bawahnya lagi ada tafsirul Qur'an bil ra'yi. Itu paling rendah, tapi paling tinggi tafsirul Qur'an bil Qur'an. Kenapa Allah gunakan di sana la'asqainahu ma'an ghadaqa, air. Aku akan kucurkan, aku akan tuangkan, aku akan minumkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang mau istiqamah dalam sebuah thariqah air yang banyak. Kenapa? Karena dalam ayat lain kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan dari segala sesuatu itu air menjadi hidup. Ini air ini kunci. Air kunci. Pokoknya kalau udah ada air hidup. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan la'asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan jadikan sebuah kehidupan yang jadi hidup. Karena orang hidupnya ada yang mati, iya kan? Orang hidupnya ada yang mati. Fajisamuhum qabla al-quburi quburu. Tubuh mereka sebelum masuk dalam kubur sudah menjadi kuburan buat mereka sendiri. Ada orang-orang yang begitu, siapa? Al-juhal, na'udzubillah. Orang-orang yang bodoh, hidup kayak mumi, jadi tidak ada mumi sekarang. Tidak ada mumi. Mana orang-orang bodoh yang masih hidup di atas muka bumi ini mengandalkan kehidupan dengan harta. Harta akan habis. Kalau dikejar tidak bakalan dapat. Jadi itu thariqah. Janji dari Allah. Makanya kenapa Anda bilang kalau orang masuk thariqah masih dunia, nggak boleh. Ya betul nggak boleh. Kalau Anda bilang gila. Kenapa gila? Ngapain itu ngarep-ngarep dunia? Itu sebuah jaminan dari Allah. Gak usah diharap itu jaminan. Ini gak usah minta lagi, udah dijamin. Jadi logikanya begini, anak mau umpamain, antum masuk sebuah sekolah, ya. Antum masuk satu sekolah, kemudian yang antum cari ijazah, kira-kira gila nggak? Bodoh, kan bodoh. Kenapa? Karena orang masuk satu sekolah, ketika dia selesai pasti dapat ijazah, betul kan? Akhirnya dia masuk sekolah, harap-harap ijazah, kan goblok. Gila. Dan ngapain lagi ijazah? Ente pasti dapat ijazah kalau tadi catatannya, kalau ente lulus di dalam sekolah tersebut. Sama
wa allau istaqamu 'ala tariqah, kalau ente istiqomah dalam sebuah tariqah. Jadi syaratnya dulu kalau ente udah lulus istiqomah dalam sebuah tariqah, baru Allah kucurkan. Makanya sering Anda bilang sama ikhwan, Anda nggak percaya ada ikhwan Tijani masih miskin, nggak percaya. Nah, kalau ada ikhwan Tijani masih miskin, ada yang salah dengan ketarikahannya dia. Ada yang salah dengan Tijaninya dia. Kenapa? Kan janjinya Allah. Saya mau tanya, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak Allah ingkar janji? Nggak mungkin. Sama lah kalau ada orang sholat, tapi kok masih berbuat keji dan mungkar. Berarti yang salah Allah apa orang yang sholat? Orang yang sholat sama. Jadi thariqah ini sekali lagi Bapak Ibu jamaah, thariqah itu apa? Thariqah itu kendaraan. Kita ini hidup di dunia butuh kendaraan, ya kan? Coba mau tanya di sini, ada yang nggak punya motor? Ada? Ada yang nggak punya motor? Nggak ada kan? Udah minimal punya motor, ya nggak? Udah minimal. Kenapa? Kita butuh kendaraan. Pengen nggak punya mobil? Pengen. Punya pesawat? Jet pribadi? Loh, punya kepengen nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pengen, kita pengen. Kita pengen. Begitu harusnya kita terapkan dalam akhirat. Thariqah ini banyak, namanya kendaraan tadi banyak. Thariqah. Ada kalau di Indonesia ada Syadili, Qadiri, Naksabandi. Banyak thariqah. Ada Akmaliyah, ada Syakoriyah. Di antaranya ada thariqah Tijaniyah. Nah, setiap thariqah ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah, karena dia kendaraan, dia pasti punya peraturan sendiri, betul. Dan orang yang selamat pakai kendaraan adalah mereka orang yang baca tutorial atau cara peraturan di dalam kendaraannya. Benar apa benar? Antum Bapak Ibu beli motor, beli mobil, ya kan? Itu pasti ada tuh buku panduan, benar nggak? Nah kalau kita mau selamat pakai tuh kendaraan, harus ikutin buku panduannya. Nggak bisa kita mau selamat pakai tuh mobil, nggak ikutin buku panduan. Kan jelas di buku panduan tertulis tidak boleh terkena air, misalnya gitu kan. Tidak pasti tidak boleh terkena air. Ini mobil dibawa ke laut, selamat ya kira-kira? Kita belum. Sama dalam thariqah juga begitu. Dan setiap kendaraan itu tadi punya goals, punya tujuan, punya fadilah, punya faedah yang beda-beda. Jadi kalau Anda mau pamer kendaraan, dia punya kecepatan beda-beda. Dia punya torsi, dia punya tenaga tuh, tantangannya beda-beda. Ada yang 80 km per jam, itu bisa ditempuh dalam 1 menit pertama. Ada 20 km, ada lagi naik 40 km dalam menit pertama, ada lagi naik 100 km dalam menit pertama. Itu beda-beda. Begitu juga thariqah. Nah, thariqah Tijaniyah ini dibawa sama Maulana Abil Abbas Abil Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau dulu kita bahwa thariqah Tijani enggak main-main. Makanya namanya thariqah Tijani itu apa? Thariqah Muhammadiyah, Al-Ahmadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah. Nggak ada Al-Nahdiyahnya. Kenapa? Karena thariqah Tijani bukan punya NU. NU itu hanya naungan. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang banyak menaungi thariqah di dalamnya. Jadi bukan ciptaan, bukan menciptakan sebuah thariqah, bukan. Thariqah Syadili dibawa sama Abu Hasan